Kota Jakarta pada pukul 5 sore adalah sebuah simfoni kekacauan yang terorganisir. Deru mesin, klakson tak sabar, dan langkah cepat manusia yang terburu-buru pulang membentuk latar belakang hidupku hari itu. Aku, Rendra Wirawan, 28, baru saja menutup laptop di coworking space yang kupakai seharian. Sebagai manajer proyek lepas di sebuah startup teknologi, mobilitas adalah napasku. Mobil hatchback silver kesayanganku, si Silver Arrow, bukan sekadar kendaraan. Ia adalah kantor berjalan, ruang rapat darurat, dan simbol kemandirianku setelah bertahun-tahun bekerja keras. Di dompet, terselip kartu kredit platinum. Limitnya tidak fantastis, tetapi cukup untuk menolongku dalam situasi darurat atau investasi kecil-kecilan. Kartu itu adalah buah dari sejarah kredit bersih yang kupupuk sejak pertama kali bekerja. Aku selalu hati-hati, hampir paranoid, dengan keamanan finansial. Trauma melihat orang tua berjuang karena utang membuatku disiplin. Hari itu, aku harus meeting singkat dengan calon klien di sebuah mall di kawasan selatan. Meeting berjalan lancar, lebih cepat dari estimasi. Daripada terjebak macam, aku memutuskan untuk singgah ke supermarket di basement mall untuk membeli persediaan kopi dan mie instan, modal bertahan hidup anak perantauan. Pukul 6:30, tas belanjaan di tangan, aku berjalan menuju parkiran basement level 3, area yang sepi karena sebagian besar pengunjung memilih parkir di lantai dasar. Suasana basement itu dingin, berbau aspal dan minyak. Cahaya neon putih menyinari tiang-tiang beton yang menjulang. Langkahku bergema. Di kejauhan, terlihat seorang ibu dengan anak kecil sedang memasukkan belanjaan ke mobilnya. Selain mereka, hanya ada satu atau dua mobil lain. Silver Arrowku parkir di sudut, dekat pintu tangga darurat. Aku sudah membuka kunci dari jarak jauh. Lampu sein berkedip menyambut. Saat aku hampir mencapai mobil, tiba-tiba dari balik tiang beton besar di depanku, muncul dua lelaki. Mereka berjalan cepat, seolah-olah sedang menuju mobil mereka sendiri yang parkir di dekatku. Aku hanya melirik sekilas, tidak waspada. Pikiranku masih tentang laporan yang harus diselesaikan malam itu. Salah satu dari mereka, yang memakai jaket hoodie abu-abu, tiba-tiba tersandung dan jatuh persis di depanku. Refleksku, aku meraih lengannya untuk membantunya bangun. "Ada apa, Mas?" "Tidak apa-apa," tanyaku. Itu adalah kesalahan terbesarku. Dengan gerakan yang cepat dan terlatih, lelaki itu membalikkan cengkramannya dan kini tangannya yang mencengkeram lenganku dengan kuat. Temannya, yang lebih muda dan bertampang dingin, sudah berada di sampingku. Aku bisa mencium bau rokok dan keringat. Kunci mobil. Dompet. "Tenang saja, kami hanya butuh kendaraan," ujar si jaket hoodie, suaranya rendah namun penuh ancaman. Matanya melotot, tak berkedip. Jantungku berdegup kencang, seperti mau meledak dari dada. Darah berdesir di telingaku. Semua pelatihan keselamatan yang pernah kubaca mendadak menguap. Dunia terasa bergerak lambat. Apa yang kalian mau?" kataku. Suaraku gemetar, berusaha membuang waktu. Si lelaki muda mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya. Bukan senjata tajam yang kulihat, tetapi sebuah stun gun kecil yang mengeluarkan percikan listrik biru kecil yang menderak. Suaranya cukup. "Jangan buat kami repot. Kunci dan dompet. Sekarang." Ketakutan yang membekukan itu akhirnya kalah dengan naluri bertahan hidup. Dengan tangan gemetar, aku mengulurkan kunci mobil. Jaket hoodie langsung merebutnya. Si lelaki muda menggapai dompet dari saku celana jeansku. "PIN kartu kredit." "Jangan bohong. Kita bisa cek di ATM sana," kata si lelaki muda sambil menunjuk ke arah lobi dekat lift yang ada ATM-nya. Aku terdiam sesaat. Pikiranku berpacu. Melawan? Mereka berdua, dan ada senjata. Berteriak? Siapa yang akan mendengar? Area ini kosong. Ibu dan anak tadi sudah pergi. Keputusanku dibuat dalam sepersekian detik. Patuhi, selamatkan diri dulu. 6701. Aku mengucapkan PIN-ku, suara hampir seperti bisikan. Angka itu adalah tanggal lahir adikku. Perasaan bersalah yang tajam langsung menusuk. Aku telah mengkhianati kepercayaanku sendiri. Si jaket hoodie segera membuka pintu mobilku. Aku melihat dengan nyeri saat dia mengambil tas kerjaku dari jok belakang yang berisi laptop, tablet, dan hard disk eksternal. Semua data pekerjaanku selama setahun. Hidupku, dalam bentuk digital. "Tolong, laptopnya, data pekerjaan." Pintaku, hampir merengek. "Diam," hardik si lelaki muda,
mendekatkan stun gunnya ke arahku. Aku mundur. Punggungku membentur tiang beton yang dingin. Mereka bergerak efisien. Si jaket hoodie langsung masuk ke mobilku, menghidupkan mesin. Suara Silver Arrow yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti lolongan pengkhianatan. Si lelaki muda masih menatapku beberapa detik, memastikan aku tidak akan melakukan hal bodoh. Kami ambil mobilmu sebentar. Jangan laporkan dalam 1 jam, atau kami tahu alamatmu dari surat-surat di glove compartment. Ancamnya. Ancaman itu tepat sasaran. Aku ingat, ada tagihan listrik di sana dengan alamat lengkap kos-kostanku. Kemudian, dengan lengkingan ban yang singkat, Silver Arrow-ku membelok dan menghilang menuju jalan keluar parkiran. Suaranya semakin lama semakin lemah, lalu hilang ditelan kesunyian basement. Aku berdiri di sana, terdiam. Tubuhku gemetar hebat. Tas belanjaan berisi kopi dan mie instan masih tergenggam di tanganku. Benda-benda biasa yang kini terasa asing dan tidak penting. Kesendirian dan kerentanan yang kurasakan lebih menusuk dari udara dingin AC basement. Aku merosot, duduk di lantai yang kotor, menyandarkan kepala di lutut. Tidak ada air mata. Hanya kehampaan dan rasa malu yang besar. Malu karena merasa bodoh, tidak waspada, dan tak berdaya. Proses di kantor polisi beberapa jam kemudian adalah pengalaman yang melelahkan secara emosional. Aku harus mengulangi cerita itu berkali-kali kepada petugas yang berbeda, dengan ekspresi yang berubah-ubah antara simpati dan kebosanan rutinitas. Laporan kehilangan dibuat. Mereka mencatat detail mobil, nomor kartu kredit, dan deskripsi pelaku. Petugas yang baik hati memberitahuku dengan jujur, pelaku seperti ini biasanya sudah menjual mobil curian ke tangan kedua atau ketiga dalam hitungan jam. Mereka juga akan menarik uang tunai maksimal dari kartu kredit secepatnya. Kami akan coba, tetapi jangan harap terlalu tinggi. Malam itu, aku pulang ke kos-kostanku yang sepi naik taksi online. Ruanganku yang biasanya terasa nyaman, terasa seperti kandang. Aku memeriksa telepon genggamku. Notifikasi dari bank muncul, memberitahukan penarikan tunai besar di 3 ATM berbeda. Total telah mencapai limit penarikan harian. Rasa sakit itu nyata, seperti ditinju di ulu hati. Hari-hari berikutnya adalah kabut. Aku harus mengurus surat kehilangan, berurusan dengan asuransi mobil, yang ternyata tidak mengcover pencurian secara penuh karena klausul tertentu, dan memberitahu klien-klien bahwa data proyek hilang dan perlu waktu untuk rekonstruksi. Beberapa klien memahami, beberapa lainnya memutuskan kontrak. Penghasilanku menciut drastis. Yang paling menyiksa adalah perasaan tidak aman yang konstan. Setiap langkah kaki di belakangku, setiap motor mendekat, membuat jantungku berdebar. Aku menjadi paranoid. Tidurku terganggu oleh mimpi buruk yang berulang. Aku terjebak di basement tak berujung, mengejar bayangan Silver Arrow-ku yang selalu menghilang. Namun, di tengah keputusasaan, sebuah bara kecil mulai menyala. Bara itu adalah kemarahan. Bukan kemarahan meledak-ledak, tetapi kemarahan dingin, padat, yang perlahan-lahan mengkristal di dalam dadaku. Aku menyadari, jika aku terus larut dalam ketakutan, mereka benar-benar telah merampas segalanya. Bukan hanya harta, tetapi juga ketenangan dan masa depanku. Itu adalah kemenangan mutlak bagi mereka. 1 minggu setelah kejadian, saat sedang duduk di warung kopi, mencoba mencari lowongan kerja baru karena proyek-proyekku banyak yang batal, ponselku berdering. Itu adalah seorang teman lama yang bekerja di bidang forensik digital. Ren, aku dengar kabarmu. Parah banget. Aku turut prihatin. Katanya, aku mengeluh panjang, menceritakan betapa aku merasa direndahkan dan dijebak. Lo masih punya akses ke akun bank dan kartu kredit lo? Tanyanya tiba-tiba. Masih. Kartunya sudah kublokir, tapi akun bank dan riwayat transaksinya masih bisa aku pantau lewat mobile banking. Dengerin, penjahat seperti ini sering ceroboh secara digital. Mereka pakai kartu kredit lo bukan cuma tarik tunai. Mereka biasanya coba beli sesuatu, isi pulsa, atau bahkan bayar tagihan. Coba lo cek detail transaksi selain penarikan tunai. Siapa tahu ada jejak. Nasihat itu seperti petir di siang bolong. Aku segera membuka aplikasi bank di ponselku, menggulir riwayat transaksi hari kejadian dan sehari setelahnya. Penarikan tunai di 3 ATM. Lalu ada beberapa transaksi ditolak, dan kemudian ada 1 transaksi yang berhasil. Sebuah pembayaran tagihan listrik. Jantungku berdegup kencang. Mereka menggunakan kartu kreditku untuk membayar tagihan listrik. Itu berarti mereka memberikan nomor pelanggan listrik mereka sendiri. Atau mungkin
nomor pelanggan seseorang yang terkait dengan mereka. Ini adalah kesalahan. Sebuah fatal mistake. Aku menatap layar ponselku. Nomor ID pelanggan listrik, nomor meter, tercantum jelas di deskripsi transaksi. Tanggal bayarnya adalah hari setelah pencurian. Mereka merasa aman, atau mungkin terburu-buru, sehingga menggunakan fasilitas bayar tagihan yang tersedia di minimarket atau melalui aplikasi pembayaran online. Untuk pertama kalinya sejak kejadian di basement itu, senyum tipis mengembang di bibirku. Bukan senyum bahagia, tetapi senyum yang penuh tekad. Rasa takut dan hampa mulai tergantikan oleh sebuah fokus yang tajam. Mereka merampas mobil dan kartu kreditku dengan kekuatan fisik dan ancaman. Mereka merampas rasa amanku. Tetapi mereka meninggalkan jejak digital. Jejak yang bisa kuikuti, jejak yang bisa kubalikan menjadi senjata. Mereka mengambil masa lalu dan masa kiniku. Kini, giliranku untuk merampas masa depan mereka. Dan aku akan melakukannya tidak dengan stun gun atau kekerasan, tetapi dengan sesuatu yang lebih mereka takuti. Dengan hukum, dengan data, dan dengan kesabaran. Aku akan mengembalikan rasa tidak aman itu kepada mereka. Aku akan menjadikan hidup mereka sesempit dan seseram yang mereka lakukan padaku. Pertempuran baru saja dimulai. Dan medan pertempurannya adalah dunia nyata, dengan senjata utamanya, sebuah nomor ID pelanggan listrik yang berharga. Aku memesan kopi lagi. Kali ini rasanya tidak pahit. Rasanya seperti tekad. Aku membuka notes di ponselku, dan mulai menulis rencana. Langkah pertama, melacak pemilik nomor ID listrik itu. Langkah kedua, bekerja sama dengan pihak berwajib dengan bukti baru ini. Langkah ketiga, mengamati, mempelajari, dan menunggu saat yang tepat. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka pikir aku hanya korban lain yang akan menyerah dan melupakan. Mereka salah. Mereka baru saja membangunkan seseorang yang mereka seharusnya biarkan tidur. Dan sekarang, giliranku untuk membalas. Bukan dengan merampas harta mereka, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan dan harga diri mereka.